Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official, terutama untuk para pengaidrop Pi Network dan para penambang Pioneer. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, karena sebentar lagi kita akan memasuki fase-fase KYC. Kalau misalkan kita melihat dengan random map bahwasanya di bulan Oktober ini adalah fase-fase terjadinya atau memasuki masa-masa KYC. Nah, KYC ini sesuai dengan random map ini jatuh di bulan Oktober bulan ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman persiapkan dokumen yang seharusnya dipersiapkan, perbaiki dokumen yang seharusnya diperbaiki, uruslah dokumen-dokumen yang seharusnya diurus. Mungkin ada yang keadaan buram, patah, hilang, ataupun blur, ataupun buram. Itu segera diperbaiki teman-teman ya. Karena nanti itu untuk mempermudah proses KYC kita ke depannya. Jadi untuk teman-teman semangat ya. Sebentar lagi kita akan memasuki fase-fase finish dari proyek Pi Network ini. Dan mudah-mudahan semua ini menjadi wasilah dan diangkatnya derajat kita ya. Dan semoga untuk para pioner ya ketika nanti mainnet itu tidak sombong ya. Kenapa? Karena uang yang dihasilkan dari Pi ini akan besar. Walaupun memang belum ada harga atau bocoran harga atau bisik-bisik harga berapa ketika Pi Network itu muncul ataupun mainnet ataupun ketika ada di bursa. Itu belum tahu, itu belum diketahui dan belum ada bocorannya. Nah, tetapi kita para pengaidrop ya dari Pi Network di seluruh negara di dunia itu ya pastinya akan sepakat dengan harga di angka $100 untuk satu Pi. Walaupun ya ketika memang nanti mainnet teman-teman nih, ketika nanti mainnet di satu Pi itu dihargai dengan $2 ataupun $5 itu tidak masalah ya buat teman-teman, karena itu merupakan harga yang terbaik. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya bertambahnya waktu sehingga 5 tahun ke depan harga Pi Network pastinya dan dipastikan akan mahal. Kenapa? Karena melihat dari ekosistem, kemudian melihat juga dari ekonomi yang telah terbentuk di dalam Pi ini teman-teman. Nah, jadi untuk seluruh ekosistem di dalamnya dari Pi Network itu sudah terbentuk. Baik itu dari segi ekonomi, kemudian dari segi barternya di dalamnya itu sudah siap, itu sudah matang, dan semua proyek itu sedang diperbaiki, di brainstorm teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman tetap semangat, apapun ketika nanti harga mainnet itu sudah yang terbaik bagi kita teman-teman. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat harga Pi Network itu akan lebih tinggi daripada cryptocurrency yang lainnya. Kenapa? Kita lihat lagi untuk masalah ekosistemnya. Karena di Pi Network ini paling hebat dan paling dahsyatnya dia bisa menembus ke lapisan masyarakat dari awal hingga akhir. Baik itu awal hingga akhir ataupun dari lapisan atas maupun hingga lapisan ke bawah. Dia tidak memandang ekonomi, baik itu mungkin ekonomi paling atas, ekonomi paling tengah, kemudian ekonomi ke bawah. Dia nggak ngelihat. Sebab untuk meminingnya teman-teman, yang bikin booming itu di mining dengan menggunakan smartphone. Siapapun orangnya, bila mana memiliki smartphone, dia bisa memasuki dan bergabung di proyek cryptocurrency. Ya teman-teman. Nah, kemudian kenapa harga Pi ini nantinya bisa mahal? Karena kebutuhannya itu ya teman-teman, yaitu supply dan demand. Nah, di mana teman-teman bisa lihat untuk sekarang demand-nya ya, ini memang ekosistem sudah terbentuk banyak banget ya. Tercatat hingga saat ini telah tercatat 27 juta penambang di seluruh dunia teman-teman. Tidak menutup kemungkinan ketika nanti di awal bulan 11 November dicatat hingga pendaftaran untuk Pi Network itu mencapai 28 juta pengguna.
Dan pada akhir tahun itu dicatat dengan 30 juta pengguna Pi yang mengaidrop Pi. Tercatat 30 juta dalam waktu dekat, teman-teman. Nah, itu artinya, teman-teman, untuk awalnya saja itu membuktikan bahwa Pi ini memang digemari oleh masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia nih, teman-teman. Semakin booming dan semakin mungkin mereka yang berkata-kata. Banyak sekali yang bercerita tentang masalah Pi ini. Katanya Pi Network ini dikatakan sebagai scam ataukah skema Ponzi. Ya, itu salah besar ya, teman-teman. Kalau misalkan kita berbicara untuk masalah cryptocurrency ataupun berbicara untuk mata uang, itu berbeda lagi. Itu hanya dilihat dengan value-nya aja. Nah, value yang disepakati ataupun value ini antara saya dan kamu misalkan. Kalau misalkan kita melihat barang suatu entitas, mungkin katakanlah sebagai besi. Besi itu mungkin dicetak bulat, kemudian dibolongi tengahnya, dan value itu menciptakan saya sepakat dan kamu sepakat bahwa besi bulat bolong ini itu dijadikan sebagai alat tukar dan berharga mahal. Misalkan taruh 100 juta untuk besi bulat bolong itu. Kalau misalkan semua sepakat, maka itulah value itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu semua, baik itu uang, baik itu segala macam, itu sebenarnya value-nya aja gitu ya. Terutama di cryptocurrency ini juga, teman-teman. Cuman berbeda ya, di zaman teknologi saat ini, yang tercipta untuk value itu ya poin kripto itu sendiri. Walaupun memang tidak memiliki bentuk fisik, kemudian tidak bisa dipegang dan tidak bisa disentuh dan tidak bisa dirasakan, tetapi bisa dilihat ya, teman-teman. Dan untuk alurnya, untuk Pi Network ini sudah terdesentralisasi. Mungkin teman-teman, kenapa sih Pi kok punya dua aplikasi? Yang pertama itu ada aplikasi Pi-nya, kemudian yang kedua adalah Pi browser-nya. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui tentang Pi browser. Sebenarnya itu adalah bentuk sinkronisasi ataupun bentuk dari pensinkron. Bagaimana supaya seluruh ekosistem masuk ke dalam ekosistem tersebut, gitu. Nah, ketika memang ekosistem di dalam itu sudah terbentuk dan juga banyak yang menggunakan, maka otomatis ekosistem tersebut ya berjalan dan kemudian hingga menjadi besar. Nah, ketika memang banyak yang menggunakan Pi browser tersebut, otomatis nanti ada pengiklan di dalamnya. Nah, itulah sumber penghasilan kita ke depannya, teman-teman. Selain kita bisa menambang, otomatis kita pun nanti akan mendapatkan pembagian hasil dari iklan yang dipasang di Pi browser itu, teman-teman. Mungkin seperti ini. Seperti katakanlah Opera Mini, teman-teman ya. Opera Mini ataupun UC ataupun browser yang lain. Mereka di dalamnya itu ada iklan. Nah, iklan tersebut itu akan dilempar ke pembuat dari UC itu ataupun Opera Mini itu. Gitu, teman-teman. Nah, itulah penghasilan mereka. Berbeda lagi dengan Pi. Nah, ketika memang ekosistem dari Pi ini terbentuk banyak seperti ini, dan kemudian juga banyak yang menggunakan dari Pi browsernya, otomatis banyak orang yang berselancar di Pi itu atau di Pi browsernya. Nah, otomatis ketika Pi browser itu digunakan oleh banyak orang, otomatis ya secara langsung para pengiklan akan masuk di dalam ekosistem dari Pi. Nah, oleh sebab itu, ketika memang pengiklan itu masuk ke jaringan Pi, maka otomatis para pengiklan akan mengeluarkan uang untuk beriklan. Nah, uang tersebutlah yang akan dibagikan kepada kita, ya, para pengguna Pi-nya itu, teman. Nah, jadi buat teman-teman, ya, mungkin ada yang bingung juga bahwa yang mengatakan mungkin Pi ini hanya orang-orang di dalamnya cuman orang-orang yang kebanyakan ngehayal.
Nah, nggak apa-apa kalau misalkan seperti itu, dikatakan seperti itu, udahlah, terserah apa yang mereka bilang, apapun yang mereka katakan, bodoh amat. Ya, teman-teman, bodoh amat. Ya, pada intinya, teman-teman tetap semangat. Apa yang terjadi dengan Pi ke depannya, ini masih besar. Ini masih, pokoknya ini luar biasa banget, teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk ekosistem yang sekarang, ekosistem sudah terbentuk walaupun memang untuk Pi ini belum launching ataupun belum ada di bursa, tetapi seluruh ekosistem di dalamnya sudah sepakat dengan harga 100 USD per 1 Pi. Nah, jadi selain itu teman-teman, Pi ini kedepannya akan membuat ekosistemnya itu sendiri. Baik itu mungkin dari e-commerce, ataupun mungkin dari toko-toko online, atau warung online, ataupun pasar online. Intinya akan membuat e-commerce. Itu sudah terjadi sekarang. Ya, kemarin sudah diumumkan untuk pemenang dari proyek itu teman-teman. Mungkin seperti PayMall. Nah teman-teman bisa dilihat yang sebelumnya. Dan kemudian untuk sentral yang lebih terdesentralisasi ke dalamnya teman-teman, untuk Pi ini di dalamnya itu sudah terbentuk untuk ekonomi. Contoh seperti pembuatan untuk invest ataupun pembuatan bank. Dan kemudian untuk masalah pencairan di dalamnya itu semuanya sudah digodok matang, di brainstorm teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman, ya, kita tinggal menunggu detik-detik ataupun menit-menit ataupun tetes-tetes terakhir. Ya, jadi buat teman-teman, kembali lagi untuk masalah KYC, dan teman-teman juga harus paham dan harus mengetahui untuk KYC, misalkan di bulan Oktober sekarang dimulai di tanggal 25, misalkan ya, Seumpama KYC dimulai di 25 Oktober bulan sekarang, itu nggak mungkin langsung selesai semuanya teman-teman. Nggak mungkin langsung selesai langsung tanggal 25 itu. Karena apa? Sistem itu tidak mampu dan itu harus dicek satu persatu. Itu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman, slot yang dibagikan per hari itu hanya 200.000 pengguna yang harus di KYC setiap hari. Sementara waktu untuk pengguna atau pengaidrop penambang di seluruh negara di dunia itu mencapai 27 juta. Kemungkinan nanti setelah hari Natal itu mencapai 30 juta. Itu artinya untuk memverified atau membuat untuk KYC selesai itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Jadi 6 bulan untuk memverified sebanyak 30 juta pengguna. Nah, kemungkinan secara terus-menerus teman-teman mungkin akan diundang mungkin di bulan ini bisa jadi, ataukah mungkin bulan depan, bulan lusa, ataupun 4 bulan, 5 bulan, ataupun 7 bulan kemudian teman-teman baru di KYC. Nah, jadi untuk teman-teman, pada intinya untuk semuanya teman-temanku, fokuslah dalam menambang Pi. Itu yang paling intinya. Kalau untuk masalah KYC, jangan dikhawatirkan. Tidak ada satupun yang akan tertinggal untuk masalah KYC. Ya, tetap semangat untuk teman-temanku. Apapun yang mereka bilang, ya, bodoh amat ya. Amat aja nggak bodoh. Ya, gitu mungkin sekian ya. Terima kasih. See you, bye-bye next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.